Amin. Saudara, kita beri apresiasi buat anak-anak kita. Kita diciptakan dalam Kristus, karena itu kita mau bersoraklah, bersuka cita, menari, melompat buat Tuhan kita. Saudara, kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap menerima berkat rohani yang daripada Tuhan, kami siap bertumbuh di dalam Tuhan, kami siap menuju kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, apa kabar? Hai. Luar biasa, coba anak-anak sekolah minggu ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kita coba ikutin anak-anak sekolah minggu ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Selamat datang saudara, hari ini kita siap bersuka cita bersama di dalam Tuhan, amin. Amin, hari ini kita siap menerima berkat Tuhan, amin.
Amin. Kita siap memuji nama Tuhan. Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan ayat ini ya. Mazmur 118 ayat 24. Sama-sama kita mau nyatakan 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersuka cita karenanya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersuka cita karenanya. Saudara, kita mau mengecap kebaikan Tuhan, kita mau nyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi ya, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita mau nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Segala Tuhan. hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita mau mengecap merasakan kasih-Nya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kecaplah Setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara, kita meyakini bahwa Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memelihara kita. Amin. Kita mau nyatakan pujian ini, kita angkat tangan kita bertepuk tangan di atas kepala kita ya. Syukur Bagimu Tuhan. segala hormat, Hormat bagimu Tuhan. Dia Allah Allah kita. yang mengasihiku. Benar, Dia Allah kita. Allah yang memeliharaku. Nyatakan syukurmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Dia Allah kita, Allah yang kekal, Allah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dia Allah yang bahkan memberikan kuasanya
kuasa yang tertinggi untuk kita anak-anaknya. Karena itu saudara, kita siap bangkit bagi Tuhan, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau dengar panggilan kita, panggilan surgawi, untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari saudara, kita nyatakan sama-sama. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Kita meyakini sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan baki nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan baki nyatakan kebesaran-Nya. Ini yang jadi doa kita. Sampai setiap lutut berkelut, semua lidah mengaku Dia Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita mau puji Raja kita, Allah kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin, Dia Raja kita saudara. Amin. Dia Tuhan kita. Dia juru selamat kita. Dia kebanggaan kita. Dia satu-satunya Allah kita. Karena itu saudara, kita siap diperhadapkan Tuhan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Kita mau nyatakan sekali lagi ya, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Siap? Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit
Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Itu berteluh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berkeluh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja. Ku kan bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk. Ya, hari ini kita sungguh bersukacita bersama ya. Tuhan boleh menyertai hari-hari kita, menyertai perjalanan hidup kita, dan mungkin apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, di dalam Tuhan kita tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita selalu bisa mengingat kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Biar hari ini boleh menjadi momen untuk kita bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Dalam ibadah kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu agung karya-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau beri
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biar kita ingat bilur Tuhan, ingat darah Kristus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilur-Nya, Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, ya kasih-Mu Tuhan. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan adalah yang terindah dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari apapun. Sungguh Tuhan, Engkau membuat kami terpesona untuk setiap hal yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Anugerah-Mu mempesona kami. Anugerah-Mu menolong kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa baik. Siapakah kami Tuhan? Inilah kami Tuhan. Kami mau nyatakan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh besar. Karya-Mu yang ajaib kami mau nyatakan, kami mau naikkan syukur kami hari ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu,
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ini kami mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Benar Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menjadi ciptaan Tuhan yang selalu berharga di mata Tuhan. Engkau menganggap kami menjadi karya-Mu yang begitu luar biasa. Dan Engkau mengagumi karya-Mu yang indah di dalam diri kami. Kami mensyukuri dan biarlah kami belajar sesuatu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar bahwa kami berharga di mata Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengapresiasi semua pekerja SEAL, mereka luar biasa. Beberapa hari, silakan tepuk tangan. Beberapa hari sebelum SEAL mereka sudah sibuk.
Besoknya mausil mereka masih ke gereja dan masih mempersiapkan segala sesuatu. Sampai malam, hari pertama sil pun mereka masih bekerja dan semalam mereka pulang jam 12. Saya senang sekali karena ini kayaknya karena mereka sangat mengasihi Tuhan gitu ya. Sangat mengasihi Tuhan. Apalah artinya rasa capek sehari 2 hari dibanding dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, anak-anak di sini sudah belajar selama 2 hari mengenai God's masterpiece, karya Allah yang luar biasa. 2 hari mereka belajar di sebuah bengkel kreasi. Mereka belajar seni dan menghargai karya seni yang luar biasa. Dan kita akan melihat beberapa contoh karya seni yang saya akan tunjukkan kepada saudara berupa lukisan-lukisan yang luar biasa. Silakan, lihat ini lukisan yang pertama. Ini The Storm on the Sea of Galilee, jadi badai di Danau Galilea, karya Rembrandt. Ini sudah aslinya sudah begitu banyak rusak. Tetapi saudara lihat harganya 500 juta US. Itu bisa kalau kita dijual, kita punya ya, kita beli, kita mau bangun gereja, selesai sudah ya. Lukisannya udah mulai rusak sebenarnya. Ini kalau saya lihat ini kayaknya ini rekayasa ulang. Lukisannya udah mulai rusak tapi karya Rembrandt harganya 500 juta US dollar. Mahal ya. Ya, silakan kalau mau lelang mungkin saudara mau beli 501 juta dolar. Mungkin nanti ada yang tambah lagi. Nah, lihat ke yang kedua. Ini mereka melihat lukisan-lukisan. Vincent van Gogh menulis dengan judul Starry Night, Malam Penuh Bintang. Harganya 70 sampai 100 juta US dollar. Coba lihat ini lukisan apa? Saudara kalau ada lukisan kayak gini dibeli nggak? Dijual di pasar? Saya rasa di pasar-pasar, di tempat-tempat kita itu banyak orang bisa melukis kayak gini. Saya lihat anak-anak tadi pameran lukisan mereka. Ada yang lukis pohon. Ada yang melukis pohon dengan imajinasi mereka. Tapi cara melukisnya aneh. Ini pohon abstrak. Saudara nggak tahu kalau 500 tahun kemudian itu laku mahal itu. Disimpan aja itu ya. Tapi ini lihat Vincent van Gogh. Saudara lihat ini lukisan apa? Nggak jelas. Tetapi yang buat dia mahal adalah siapa penulisnya, pelukisnya. Oke, next. Ini Mona Lisa. Mona artinya nyonya, Lisa nama orang. Nyonya Lisa. Mona Lisa. Dilukis oleh Leonardo da Vinci. Selama bertahun-tahun dia melukis ini. Bukan dalam 1-2 hari. Jadi bertahun-tahun dia cicil sampai Mona Lisa. Si pemilik lukisan, pemilik wajah itu tidak mengambilnya. Anda nggak tahu, ini selesai apa belum lukisan saya? Saya nggak tahu. Jadi setelah ditinggal sekian lama, akhirnya lukisan ini berharga 860 juta US dollar. Itu orang-orang yang kita anggap sebagai seorang yang penuh dengan keahlian, dia melukis segala sesuatu yang kita anggap luar biasa karena memang mereka ahlinya. Di Indonesia ada pelukis terkenal, siapa tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Avandi. Yang sudah lama, yang lama lagi siapa? Basuki masih hidup ya waktu saya masih kecil. Raden Saleh. Raden Saleh luar biasa, lukisannya mahal sekali. Saudara ditemukan di gudang. Tapi ketika ditemu itu mahal sekali. Nah, mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 ada ayat-ayat yang dibaca oleh anak-anak tadi. Kita akan merenungkan ini. Anak-anak sudah belajar ayat-ayat ini dan kita akan belajar mengenai khususnya ayat 10. Kita belajar ayat 10.
Kita baca sini sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat 10. Ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah. Kata buatan itu adalah mengandung kata masterpiece. Karya yang luar biasa. Tadi kita melihat sebuah karya lukisan yang dibuat oleh Vincent van Gogh. Kita bisa melihat lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, Rembrandt. Mereka melukis dengan luar biasa dan kita mengatakan mereka ahlinya. Tapi di balik itu semua kita belajar ada satu ahli yang luar biasa yang membuat manusia, yang menciptakan manusia. Ayat 10 mengatakan kita buatan Allah. Nah, bahasa aslinya itu adalah bentuk puisi. Saudara, orang-orang Yunani pada waktu menghargai puisi. Begitu puisi itu bagus, dia mengatakan ini karya seorang ahli. Begitu Paulus menggunakan kata itu, kita ini seperti puisi Allah. Dia mengatakan kita ini seperti masterpiece-nya Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa yang tidak ada harganya. Tidak ternilai harganya. Ini sama. Jadi kalau kita melihat bahwa pelukis-pelukis itu membuat sebuah karya yang luar biasa. Saudara kan pernah pergi ke puncak gunung, ke pantai atau kemanapun juga. Dan saudara kan pasti terkagum-kagum. Sungguh luar biasa Allah kita. Mau gak mau. Mulut saudara akan mengucapkan, my God is great. Luar biasa Allah kita. Saudara mengagumi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Alam semesta. Saudara melihat langit. Saudara melihat, pernah lihat meteor jatuh Bang rame-rame? Pernah lihat bintang yang begitu luar biasa? Di Jakarta kita tidak lihat. Tapi waktu kita pergi ke daerah, tempat yang tidak ada cahaya, kita dengan mudah melihat bintang. Kita bisa melihat Venus dengan luar biasa. Dan pada saat itu kita terkagum-kagum. Allahku luar biasa. Kita mengagumi itu. Tapi di balik semua ciptaan Tuhan. Baik itu gunung, bukit, lembah, sungai, pantai, pulau, bintang, bulan, dan segala macam galaksi itu. Ada masterpiece ilahi yang luar biasa yang hanya kepada manusia dia sebut sebagai masterpiece ilahi. Manusia, kita, saudara, dan saya adalah masterpiece Allah. Dan kata ini saudara, coba kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 2. Dia mengatakan sebab apa yang tak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya. Allah itu luar biasa, dia punya karya yang bukan biasa. Manusia kalau melihat alam ciptaan ini tidak bisa mengatakan Allah itu tidak luar biasa. Pasti terkagum dengan luar biasa bahwa seluruh bumi dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan termasuk saudara dan saya. Bahkan saudara diciptakan lebih indah dari segala macam ciptaan lainnya. Kami kemarin belajar tentang keledai. Anak-anak kita belajar keledai kemarin. Benar nggak? Kita belajar tentang keledai. Banyak sekali fakta tentang keledai. Salah satu fakta tentang keledai adalah keledai bisa mengingat 25 tahun kejadian yang lalu. Kejadian 25 tahun lalu. Saudara ingat nggak kejadian tahun lalu di Jakarta? Luar biasa itu keledai. Keledai itu dianggap binatang yang pandai sekali. Dan dia bisa mengangkat beban lebih kuat dari kuda kalau kuda seukuran dia. Kita kagumi begitu keledai. Tapi kita bukan keledai.
Ada yang mengaku aku sama dengan keledai, nggak mungkin. Kita menganggap keledai itu adalah binatang yang dungu. Walaupun dia 25 tahun yang lalu dia bisa ingat. Tapi dia tidak sepandai kita. Sudah pernah melihat gajah melukis di Taman Safari? Ada gajah melukis. Bentuknya hampir sama, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Warnanya saja beda. Coba kalau dia melukis sesuatu yang lain dia tidak bisa. Saudara melihat lumba-lumba bisa berhitung. 2 tambah 2 berapa? Dia bisa 4 kali bunyikan sesuatu. Dia bilang 4. Tapi kalau saudara mengajar mereka lumba-lumba trigonometri, mampus saudara. Mereka itu memang ciptaan Tuhan, tapi manusia luar biasa. Manusia luar biasa. Daud mengatakan, kejadianku waktu aku dikandung ibu adalah sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Saudara luar biasa. Karena Tuhan pelukis. Tadi kalau kita melihat Rembrandt melukis, dia melukis dan mengatakan ini pasti karya. Apapun bentuk lukisan Rembrandt, orang pasti mengatakan ini luar biasa. Walaupun saya bisa melukis mungkin lukisan yang sama, bentuknya sama, warnanya yang sama. Lukisan saya mungkin tidak dihargai. Tapi Rembrandt dihargai. Begitu Tuhan menciptakan saudara, dia bilang sungguh amat baik. Waktu dia menciptakan manusia, hanya kepada manusia disebutkan sungguh amat baik. Kepada yang lain tidak disebutkan, cuma baik saja. Tapi waktu dia menciptakan saudara, dia mengatakan sungguh amat baik. Nah, kalau demikian, masalahnya adalah banyak orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku dianggap sebagai ciptaan karya Tuhan yang luar biasa. Apakah Tuhan tidak tahu kepahitan dalam hidupku? Apakah Tuhan tidak tahu bagaimana aku dilahirkan? Apakah Tuhan tidak tahu bagaimana keluargaku berantakan? Aku berada di tengah keluarga yang bapakku entah di mana. Papa mamaku cerai. Aku tidak tahu masa depanku. Aku tidak tahu nanti aku akan jadi apa. Aku orang berdosa. Apakah Tuhan tidak tahu itu? Bagaimana dia menganggap bahwa aku adalah seorang yang tidak ada gunanya. Kenapa dia masih menganggap aku sebagai sebuah karya masterpiece ilahi? Bagaimana dia bisa menganggapku sebagai karya yang indah? Sementara hidupku berantakan. Itu cara kita memandang. Dalam Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotai dia dengan kemuliaan. Saudara, Alkitab mengatakan Allah menciptakan makhluk hidup. Dia menciptakan malaikat. Dia menciptakan binatang. Segala macam makhluk hidup dia ciptakan. Cuma ada satu makhluk hidup yang ditebus oleh Tuhan dengan mati di atas kayu salib. Siapa dia? Manusia. Dia tidak mati buat malaikat. Dia tidak mati buat binatang. Dia mati buat saudara. Untuk saudara ditebus. Kalau ada suatu barang yang begitu luar biasa dan layak untuk dimiliki, seseorang pasti akan menjual sebuah miliknya untuk memiliki barang itu. Dan harga yang dibayar oleh Yesus untuk memiliki saudara adalah dengan darahnya. Berarti saudara luar biasa. Enggak seperti gajah, tidak seperti siamang, tidak seperti malaikat. Malaikat berdosa, out. Saudara berdosa, Tuhan beri kesempatan. Luar biasa kan? Itu manusia. Nah, masalahnya banyak orang tidak menganggap dirinya berharga.
Banyak orang tidak menganggap dirinya sebagai seorang yang luar biasa. Bagaimana mungkin saya begitu istimewa sementara aku lahir dalam keluarga broken home. Aku gak seperti orang lain, dia lahir dalam keluarga kaya. Itu baru masterpiece. Saya keluarga yang berantakan. Saya gak jelas saya kuliahnya di mana. Saya tidak tahu apakah saya bisa sekolah. Saya tidak tahu bagaimana masa depanku. Aku lahir di tempat keluarga yang seperti ini. Apakah aku masih bisa dianggap sebagai masterpiece? Itu tuh yang masterpiece itu. Yang bisa jalan-jalan kemanapun. Menikmati kota-kota dimanapun di seluruh dunia. Itu yang disebut masterpiece. Karena dia ditempatkan di tempat yang luar biasa. Karena keluarganya hebat. Saudara, ada suatu lukisan. Saya ingin mengajak saudara melihat self-portrait of Pietro Bellotti. Self-portrait of Pietro Bellotti. Ini Pietro Bellotti. Dia melukis dirinya sendiri. Harga lukisan itu 2,9 miliar. Tapi ditemukan di tempat sampah. Waktu seseorang menemukan lukisan ini, dia tidak mengatakan lukisan ini ada di tempat sampah. Artinya lukisan ini tidak ada artinya. Jelek. Tapi begitu orang tahu siapa yang melukis, mereka mengambilnya dan menjualnya dengan harga mahal. Saudara, baik tidaknya saudara bukan ditentukan di mana saudara lahir, di keluarga apa saudara lahir. Baik tidaknya saudara masterpiece atau bukan ditentukan keadaan saudara, bukan. Tapi ditentukan siapa yang menciptakan saudara. Begitu lukisan ini ditemukan dan orang tahu bahwa lukisan ini dibuat oleh Bellotti, maka mereka mengatakan ini masterpiece. Jadi jangan lihat, saya lahir di keluarga broken home, saya lahir di keluarga yang berantakan, saya tidak jelas masa depan saya miskin, saya tidak ada artinya, saya cacat mungkin. Enggak indah, enggak ganteng seperti orang lain. Bukan itu yang menentukan saudara berharga atau tidak. Tapi siapa yang buat saudara? Begitu Tuhan menemukan, ini buatanku, maka ini berharga. Banyak orang merasa hidupnya sudah kacau lalu mereka meninggalkan segala sesuatu. Mengatakan aku tidak berharga di mata Tuhan lalu mereka bunuh diri. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang tidak menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa? Karena dia belum mengetahui siapa penciptanya. Dia belum tahu siapa penciptanya. Satu kali Yesus sedang berjalan-jalan dengan murid-muridnya dalam Yohanes pasal 9. Dia bertemu dengan seorang buta. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa, orang tuanya atau orang ini sehingga dia dilahirkan dalam keadaan buta? Kalau orang lahir dalam keadaan buta, apakah pantas disebut sebagai masterpiece? Orang mengecapnya demikian. Enggak. Ada sesuatu dosa yang dalam diri orang ini sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai masterpiece. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengatakan bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi harus ada karya Allah dinyatakan di dalam dirinya. Dan itulah sebabnya dalam bagian kedua Rasul Paulus berkata kita ini buatan Allah lalu diciptakan dalam Yesus Kristus. Lihat, kata pertama adalah kita dibuat. Apa bedanya dengan diciptakan dalam Yesus Kristus? Diciptakan artinya proses manusia secara umum diciptakan oleh Allah. Dan semua manusia diciptakan oleh Allah secara umum. Tapi tidak semua orang diciptakan di dalam Yesus Kristus. Mengerti?
Semua manusia adalah ciptaan Allah, bukan proses evolusi. Jangan percaya kakekku seorang monyet, jangan percaya. Jangan percaya ya. Ada teman saya bilang, kamu percaya kakekmu monyet, teori evolusi? Saya percaya, ya saya ngerti lah, mirip-mirip lah mukanya ya. Nggak ada yang percaya, kita jangan percaya, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diciptakan di dalam Yesus. Kenapa? Tidak semua orang diciptakan dalam Yesus Kristus. Karena di dalam ayat sebelumnya, Paulus bercerita mengenai ayat 8 dan 9. Dia bicara mengenai sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dia bicara mengenai gini. Manusia kan itu masterpiece ilahi. Diciptakan luar biasa. Sehingga mereka berpikir dengan luar biasa. Mereka punya kehendak bebas. Lalu menciptakan cara mereka sendiri bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu mereka berbuat baik, mereka beramal supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Dalam ayat 8 dan 9, kita ini buatan Allah. Ayat 10 mengatakan, Allah yang terlibat di dalamnya. Subjeknya adalah Allah, bukan manusia. Kamu itu buatan. Kamu bukanlah yang membuat. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadikan dirimu lebih baik dari sebelumnya. Enggak bisa. Karena yang berkarya itu hanya Tuhan. Itu maksud Rasul Paulus. Tetapi ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu mencoba untuk datang kepada Tuhan. Memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Supaya lebih baik. Enggak mungkin. Enggak mungkin kain kotor membersihkan perabot yang kotor. Bisakah kain pel membersihkan dirinya sendiri? Enggak mungkin. Makanya Rasul Paulus bilang, kita ini buatan Allah. Kamu buatan Allah. Lalu kamu harus diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, tetapi karunia Allah. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan keselamatan itu. Dengan demikian, kamu harus percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib supaya kamu bisa diciptakan kembali. Saudara lihat, mungkin pikir seperti ini. Kalau saya melihat teman-teman saya yang Kristen, kenapa sih mereka kok begitu happy-nya selalu menyanyi, memuji Tuhan? Padahal saya tahu pergumulan mereka. So mungkin mengamati teman-teman Kristen yang keluarganya juga sama seperti saya. Tapi kenapa keluargaku sama? Dia kayaknya sama seperti saya. Dia bisa lakukan apa? Sama, saya bisa melakukan apa. Tapi kok kenapa keluarganya kok lebih baik dari keluarga saya? So lihat itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keluarga di dalam Yesus sudah diciptakan kembali, diberikan Tuhan hati yang baru. Tidak ada orang bisa melakukan sesuatu yang baru kalau dia tidak diciptakan kembali. Apa artinya diciptakan kembali? Tuhan menanamkan hati yang baru di dalam dirinya. Supaya dia ada keinginan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru kepadanya supaya dia bisa mengasihi orang lain. Walaupun orang itu membenci dia. Itu hati yang baru. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali tidak mungkin. Engkau sama seperti buatan Allah yang lain. Engkau harus dilahirkan kembali, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Saudara semua ciptaan ilahi, saudara menghargai diri. Kalau saudara mengatakan bahwa saya tidak ada artinya, mungkin saudara belum melihat Yesus dalam diri saudara. Orang buta itu tidak bisa melihat Yesus. Tapi ketika Yesus menjamah matanya, dia bisa melihat. Ketika Yesus mengatakan, akulah dia yang menyembuhkan kau. Dia percaya kepada Yesus.
Orang Farisi, matanya bisa melihat tapi tidak percaya kepada Yesus. Tapi orang buta dalam Yohanes pasal 9, matanya dicelikkan, dia percaya kepada Yesus. Saudara mungkin selama ini tidak percaya kepada Yesus. Karena ada selubung yang tertutup di atas mata saudara. Dan saudara tidak bisa melihat. Satu-satunya cara untuk bisa melihat dia. Tuhan singkapkan mataku supaya aku bisa melihat engkau. Dengan demikian saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Menjadi hati yang baru. Saudara masterpiece ilahi. Tapi saudara juga harus diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Ada satu cerita di dalam cerita teladan anak-anak. Ada nama seorang di India yang nama Ghulam Masih Naaman. Ada fotonya di situ. Ghulam Masih Naaman dilahirkan tidak dalam keluarga Kristen. Dia dilahirkan dalam keluarga berbeda agama di India. Bukan agama mayoritas, minoritas, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus. Dan setiap kali dia berhadapan dengan orang Kristen, dia selalu terkagum-kagum. Ada orang yang dia benci, tetap mengasihi dia. Yang merawat dia, menyembuhkan luka-lukanya. Ada orang yang dianiaya oleh dia, anak kecil yang dianiaya oleh dia. Tetapi tetap mengasihi dia tanpa membenci dia sama sekali. Dia terheran-heran, kenapa orang ini bisa seperti itu. Tapi pengalaman dia berpuluh-puluh tahun melihat orang Kristen dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dia. Udahlah, sekarang kamu sudah melihat begitu banyak contoh. Kamu sudah melihat begitu banyak kesaksian tentang orang-orang Kristen yang begitu luar biasa yang mengasihi engkau. Kamu ingin diubahkan sama seperti mereka. Kamu harus membuka selubung matamu dan percaya kepada Yesus. Dia pergi ke seorang pendeta. Pendeta mendoakan dia. Dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Setelah itu dia berani mati buat Yesus. Ghulam Masih Naaman. Googling nama dia pasti ketemu. Pasti ketemu. Pengalaman Ghulam sama seperti pengalaman saudara dan saya. Saudara bertahun-tahun pergi ke gereja. Saudara bertahun-tahun ketemu orang Kristen. Saudara bertahun-tahun ketemu dengan teman saya orang Kristen. Saudara melihat bahwa keluarganya baik. Kok kenapa keluargaku berantakan? Saudara melihat orang-orang Kristen yang begitu menderita dengan hidupnya. Kok masih bisa menyanyikan lagu Happy Ya. Kok aku gak bisa? Kenapa orang Kristen menderita hidupnya tapi masih bisa bersuka cita? Kenapa aku gak bisa? Power dari mana itu? Mungkin itu bertanya-tanya bertahun-tahun dalam kehidupan saudara. Tapi saudara belum mengambil keputusan. Aku tahu orang Kristen punya Allah dan punya Tuhan Yesus. Aku ingin seperti tapi saudara belum melangkah. Berat sekali untuk percaya kepada Yesus. Bertahun-tahun Ghulam hidup seperti itu. Tanpa arah. Karena dia belum diciptakan baru dalam Yesus. Mungkin ada di antara saudara seperti itu saat ini. Mungkin ada di antara saudara bertahun-tahun melihat orang Kristen seperti itu. Tapi kok aku ingin melangkah, mendekat kepada Tuhan, diubahkan, aku ingin percaya kepada Tuhan. This is time. Ini saatnya saudara mengambil keputusan itu untuk percaya kepada Yesus. Aku ingin diubahkan. Aku ingin menjadi seperti orang Kristen yang lain. Saudara adalah masterpiece ilahi, tapi belum lengkap kalau saudara tidak diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Di akhir khotbah ini, saya ingin menantang saudara. Kalau saudara mau terima Yesus, saudara boleh maju ke depan. Saya akan mendoakan saudara. Dan kalau saudara ingin dibaptis dalam nama Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin mengambil keputusan itu sudah sekian lama. Tapi belum mengambil keputusan. Inilah saatnya. Kedua, kalau saudara menganggap diri sebagai orang Kristen. Saya sudah Kristen, Pak. Saya mengakui saya masterpiece
peace ilahi. Saya mengakui saya diciptakan baru dalam Yesus. Saya sudah lahir baru, Pak. Coba lihat ayat 10 ini. Perhatikan ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lihat, untuk melakukan pekerjaan baik. Orang Kristen hanya berhenti sampai di situ. Aku sudah lahir baru, Pak. Aku sudah diciptakan baru. Sudah. Tapi do nothing for God. Kalau saudara, saya berkali-kali ngomong, kalau saudara mau diselamatkan dan tidak mau melakukan yang lain, untuk apa hidup? Saya pernah mengkhotbahkan ini. Kalau saudara mengatakan, tujuan saya percaya kepada Yesus hanya untuk diselamatkan, titik. Sudah selamat, dibaptis, sudah yakin masuk surga, udah mati saja. Karena tidak ada yang lain bisa dilakukan. Tapi Tuhan mengatakan untuk melakukan perbuatan baik. Layani Tuhanmu. Dan dia menganggap engkau berharga. Dia mati buat saudara. Dan saudara tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Aduh, cengli gak itu coba? Bagaimana? Terima kasih ya Tuhan, ya sudah selesai. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen, datang, duduk, pulang. Do something for your God. Jadi dua tantangan itu. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saya mengajak saudara maju ke depan. Saya akan berdoa supaya saudara terima Yesus dan dibaptis. Kita akan adakan baptisan bulan Agustus. Saudara akan dipersiapkan kalau saudara mau terima Yesus. Yang kedua, ambil komitmen. Sekarang aku percaya Yesus, sudah. Do something for your God. Karena dia ingin menyelamatkan saudara. Dan saudara harus melakukan sesuatu buat Tuhan. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati saudara. Mungkin saudara merasa, aku bukan siapa-siapa. Aku orang biasa. Aku tidak menganggap diriku istimewa. Tapi Tuhan menganggap saudara istimewa. Saudara istimewa. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat lagu ini dinyanyikan, kalau saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau dibaptiskan, saudara boleh maju ke depan. Mari kita berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap mengembamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, undangan masih berlaku. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus dan mau dibaptiskan, maju ke depan, jangan malu-malu. Ku
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ada lagi yang lain? Selama ku hidup, Ada lagi yang lain? bagimu, mataku tetap memandangmu. Ada lagi yang lain? Siapa? Silakan, anak-anak juga. Kalau anak-anak ada yang mau percaya kepada Yesus dan mau dibaptiskan, maju ke depan. Ada lagi? Ayo, ini saat yang tepat. Yesus, Kau Ada? kebenaran Jangan tunggu. Maju ke depan. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Lihat anak-anak, mereka tidak malu untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari orang tua, maju, buat komitmen. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Silakan kasih-Mu. guru-guru melayani murid-muridnya. Silakan guru-guru. Ada lagi? Orang tua, mari. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa Ada lagi? menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bertobat. Mungkin saatnya sekarang. Saatnya inilah saudara menerima Yesus. Bertobat. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Ada lagi? Saya tahu di antara belakang itu ada yang belum percaya Yesus dan mau dibaptiskan. Maju ke depan. Selama ku hidup bagimu. Maju ke depan, gak usah malu saudara. Anak-anak tidak malu mengakui Yesus di muka umum. Anak-anak tidak malu. Jangan malu, maju ke depan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Masih ada? Saudara mengambil keputusan, komitmen, memperbarui komitmen. Selama ini saya tidak setia kepada Tuhan. Saya tahu saya masterpiece lain. Saya tahu diciptakan baru dalam Yesus Kristus. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus mati buat saya. Tapi selama ini saudara tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Kalau saudara ingin memperbaharui komitmen, maju ke depan, saya akan mendoakan saudara. Ayo. Ada ingin memperbaharui komitmen saat ini Tuhan. Pendeta, saya mau setia kepada Tuhan. Ada. Saudara-saudara, saya terharu anak-anak begitu antusias untuk percaya kepada Yesus. Di antara kita yang sudah dewasa ada 2, Pak Rustandi dan Ray, siap untuk dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan berdoa buat keputusan saudara. Saya tahu di antara saudara semua yang tidak maju ke depan, pasti dalam hati ada keputusan, ada komitmen. Saya akan mendoakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, ayo berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau celikkan mata kami, mata anak-anak ini, untuk melihat juru selamat mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan akan dibaptiskan di dalam nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati mereka. Kami rindu bahwa mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk 2 orang anak-Mu yang sudah dewasa dan mereka tahu ada keputusan yang tepat yang mereka ambil, Pak Rustandi dan Pak Ray. Bersyukur Tuhan membuka hati mereka untuk percaya kepada Yesus dan siap untuk dibaptiskan. Kami percaya Tuhan, saat ini surga bertepuk tangan bersorak-sorai untuk orang-orang yang diselamatkan. Kami mensyukuri itu. Dan kami pun mau bertepuk tangan untuk orang-orang jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Hamba juga berdoa. Ada banyak anak-anak-Mu yang lain tempat ini yang mengambil keputusan dalam hati mereka. Berkomitmen baru di dalam Tuhan. Untuk percaya, untuk menyerahkan hidup mereka. Untuk memperbarui komitmen pelayanan mereka kepada Tuhan. Tuhan ingatkan itu dalam hati mereka tiap-tiap hari. Supaya mereka tidak hidup bagi diri sendiri. Tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-Mu. Tolong jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Silakan duduk. Amin, puji nama Tuhan. Pastinya kita diberkati lebih lagi lewat firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan, kita disegarkan, dan kita siap pulang untuk membawa berkat bagi banyak orang lagi, amin? Amin. Saudara, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Petugas persembahan diundang untuk maju. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang lebih lagi, memperbesar kerajaan Tuhan lebih lagi, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, untuk persembahan, saudara yang mungkin gak bawa uang cash bisa memberikan lewat transfer. Kita punya 2 rekening, ada rekening operasional gereja dan juga rekening pembangunan gereja. Pengumuman selanjutnya ada dari TLCC Youth Fellowship. Tanggal 27 Juli, teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar. Kita akan tutup pendaftarannya di tanggal 20 Juli gitu. Jadi kita akan berangkat sama-sama di tempat ini, dari tempat ini jam 3 ke saudara kita yang di Perumpung Gunung Sindur Bogor gitu. Kedengarannya jauh ya. Pasti bakal seru, pasti bakal asik. Jadi ayo adik teman-teman pemuda kita ikutan gitu. Dan selanjutnya saudara, ya kalau mungkin dengar kling gitu ya. Ya, puji Tuhan 3 hari ini Tuhan memberkati, Tuhan memimpin pelaksanaan sekolah Injil liburan di tahun ini. Dan banyak sekali anak-anak yang boleh datang, kita ya puji Tuhan. 50 lebih orang, 60 lebih anak-anak datang dan kita mengucap syukur untuk perbuatan tangan Tuhan ya buat pelayanan kita di gereja ini. Dan tadi di awal ada adik-adik yang kecil yang sudah boleh gerak dan lagu. Dan saat ini kita mau menyaksikan penampilan dari anak-anak yang kelas Madya dan Tunas Muda. Mereka mau menyatakan bahwa mereka ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus dan mereka siap melakukan pekerjaan di dalam Kristus. Kita saksikan bersama ya saudara-saudara. Kita salurkan energi semangat deh buat adik-adik kita. Semangat.